Ada yang melabeli saya dengan PKI, ada yang melabeli saya dengan liberal, ada yang melabeli saya dengan Wahabi. Banyak sekali pondok-pondok pesantren itu yang menjadi feodal, itu juga adalah fakta. Di sana banyak pencabulan. Lah itu kan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan yang terima kasih yang terhormat. Yang nampaknya ini tidak terlalu umum di kalangan masyarakat kita terkait yang pertama. Hal yang kedua, saya tuh menyimak bahwa di media-media itu para pengkritik saya itu sibuk luar biasa untuk memberikan saya tuh label. Jadi ada yang melabeli saya dengan PKI, ada yang melabeli saya dengan liberal, ada yang melabeli saya dengan Wahabi. Jadi mereka itu kesulitan untuk mengajukan argumentasi sehingga fokus mereka itu terletak pada figur saya. Makanya kritik-kritik terhadap saya juga, siapa Anda, kamu kan tidak mondok, kamu kan bukan lulusan pesantren anu dan sebagainya. Jadi bukan apa yang saya bicarakan, tetapi siapa sesungguhnya saya gitu. Jadi kalau misal kita melihat kritik-kritik terhadap saya, itu kritiknya itu adalah Anda tuh siapa? Anda kan tidak punya otoritas untuk berbicara dalam bidang ini, kenapa berbicara dalam hal ini gitu. Padahal yang sebenarnya saya serang itu bukan pribadi, bukan figur, bukan pihak, bukan kelompok, bukan orang, bukan hizib, bukan firqoh, tapi bagian-bagian yang saya anggap menyimpang dari kelompok-kelompok yang dimaksud itu gitu. Jadi saya tuh mendukung NU dalam banyak hal misalkan, dan saya benturkan dengan Wahabi misalkan, tapi di tempat lain saya mendukung Wahabi untuk membentur dengan NU dan sebagainya, karena bukan mereka yang saya serang. Dan saya juga tidak fokus pada pribadi. Saya menyembunyikan identitas saya tuh agar orang tuh melihat gagasan saya, bukan pribadi saya. Nah, jadi pada bagian ini pun nampaknya ada kesalahpahaman yang sangat besar. Nah, kemudian pertanyaan berikut, ini menyebabkan saya tuh resah luar biasa, kenapa kaum muslimin itu kok gini terus gitu. Nah, saya tuh menganalisis ada banyak sekali penyebabnya. Nah, salah satunya itu adalah pergeseran definisi ulama gitu. Nah, ini yang menjadi masalah bagi saya. Jadi di zaman dulu ulama itu adalah orang yang berkontribusi terhadap masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan wawasannya. Baik itu dalam bentuk buku, dakwah-dakwah, maupun mereka bikin pengajian-pengajian dan sebagainya. Nah, karena itulah maka mereka itu disebut ulama. Nah, sekarang karakteristiknya itu dibalik. Jadi seseorang ngaku dulu sebagai ulama, dia kemudian mengenakan peci dan atau sorban dan kemudian jubah misalkan, maka mereka disebut ulama dan apapun yang mereka katakan itu nampak menjadi benar. Ini seperti yang disebutkan tadi. Jadi dalam tradisi sains itu kita kenal, dalam tradisi filsafat kita kenal appeal to authority. Jadi pihak-pihak itu melihat benar dan salah itu bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan data, tetapi berdasarkan pada siapa figur yang mengatakannya. Jadi kritik saya itu keras luar biasa dan itu dianggap sebagai permusuhan. Karena apa?
karena siapa yang mengatakan itu. Tetapi jika yang mengatakannya itu adalah dari kelompok mereka, misalkan, atau Kiai Ubaidillah misalkan yang mengatakan, maka itu tidak jadi permusuhan, tapi dianggapnya sebagai kritik internal. Nah, ini kan cacat logika gitu. Jadi benar dan salah tergantung pada siapa yang mengatakannya. Seharusnya benar dan salah itu tergantung pada apa yang pendidikan Islam, saya mengkritik kelembagaan Islam bukan gara-gara saya benci agama ini dan menyamar orang kafir yang menyamar kemudian masuk ke dalam agama Islam, bukan seperti itu, tetapi agar kita semua tuh berbenah, agar kita semua tuh memperbaiki diri. Nah, teman-teman di kiai-kiai yang ya kiai-kiai tradisional itu marah karena menganggap bahwa kritik saya itu dianggap sebagai permusuhan justru terhadap ormas tertentu. Enggak, saya enggak terhadap ormas tertentu. Silahkan cek video-video saya. Itu saya kritik kelompok-kelompok yang lain semuanya tersebar merata. Kritiknya itu sama. Jadi kepada pihak-pihak yang lain juga saya kritik mereka. Nah, jadi ini bukan bagian dari permusuhan dan mohon jangan dianggap saya itu adalah jadi pemegang otoritas gitu. Jadi benar dan salah tergantung pada manusianya. Ya jangan seperti itu. Cek tolong argumentasi saya sepenuhnya. Begitu, bukan soal siapa yang mengatakannya. Dan saya melihat kenapa saya menjadi kontroversial, padahal yang saya katakan itu adalah fakta. Misalkan, saya dianggap mengkritik pesantren ketika mengatakan di sana banyak pencabulan. Lah itu kan fakta. Dan banyaknya itu dalam bentuk statistik bisa kita pertanggungjawabkan. Kita itu ada di sekitaran 300 sampai 400 kasus pencabulan setiap tahunnya di pesantren. Nah, itu kan fakta, itu bisa ditelusur datanya. Nah, ketika saya menyampaikan fakta itu, seharusnya oh, ayo kita berbenah, ayo kita memperbaiki diri. Gimana caranya pesantren bisa membangun dirinya agar mereka itu punya kesempatan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari masyarakat. Kan begitu. Nah, bukan justru malah memarahi saya atau memusuhi saya karena saya dianggap membicarakan hal yang tidak saya kuasai. Begitu. Atau misalkan cerita ketika saya mengatakan bahwa banyak sekali pondok-pondok pesantren itu yang menjadi feodal, itu juga adalah fakta. Karena banyak pondok pesantren misalkan yang eh, pengurusnya itu adalah turun-temurun. Kemudian adab mereka itu sepihak. Jadi yang dimaksud dengan adab itu soal ngerokok itu nggak masuk kategori adab. Soal naik motor gak pakai helm nggak masuk kategori adab. Tapi soal menghormati guru secara sepihak maka itu disebut adab. Nah, ini kan sebenarnya harus kita kritik karena ini menjadikan pesantren teralienasi di kalangan masyarakat secara luas. Karena masyarakat secara luas menganggap bahwa yang dimaksud dengan moral itu dua pihak, timbal balik. Jadi ada kiai yang bersalaman dan mengusap-ngusap kepala dari santrinya. Lalu santri melakukan hal yang sebaliknya. Nah, itu akhlak, itu adab. Tapi kalau misalkan ada kiai berjalan dan mengabaikan semua santrinya yang berjalan bebek di belakangnya atau di depannya, nah itu namanya feodalisme. Nah, itu harus dikritik karena apa? Bayangkan feodalisme di zaman yang harusnya relevan di masa lampau, di bawah zaman sekarang, mengatasnamakan Islam, kemudian Islam sekarang dihujat di mana-mana, dipermalukan di mana-mana gara-gara aktivitas itu, dan bisa saya sebutkan bahwa Islam itu adalah agama paling dibenci di seluruh dunia sekarang. Itu keresahan yang sangat luar biasa, dan itu disebabkan karena adanya praktek-praktek yang menyimpang yang bisa kita pantau setiap hari di media massa, maka kita kritik itu sebagai wujud kecintaan kita kepada Islam. Tapi kenapa pada bagian itu justru malah dianggap saya memusuhi Islam atau memusuhi kelompok-kelompok Islam. Nah, pada bagian inilah saya benar-benar pusing dengan gaya bahasa yang seperti apa dan dengan narasi yang harus seperti apa. Karena ternyata narasi yang sebagaimana bagusnya pun itu tidak akan diterima karena diterima atau tidaknya itu tergantung pada orangnya. Kalau orangnya berbentuk kiai maka diterima. Kalau orangnya itu adalah orang yang dianggap sebagai orang luar maka seargumentatif apapun gagasannya dia disebut sebagai tidak memiliki otoritas untuk berbicara. Nah,
Kang Charlie. Ya, ya baik. Nah, ada memang yang beranggapan bahwasanya itu adalah asumsi ataupun pendapat pribadi dan juga banyak juga yang menyampaikan bahwasanya secara riset pun juga sebenarnya fenomena-fenomena tersebut sudah memberikan sebuah penilaian apa yang tadi Pak Gembul sampaikan. Nah, kira-kira apakah ketika Pak Guru Gembul menyampaikan sebuah argumentasi ini melalui dan bisa dibuktikan nggak kira-kira kalau misalkan kita meriset terkait hal fenomena yang tadi Pak Guru sampaikan? Atau mungkin memang sebenarnya hasil riset itu bisa bisa disimpulkan terhadap apa yang Pak Guru sampaikan? Atau seperti apa Pak Guru? Ya, misalkan bahwa Islamofobia menjadi fenomena global dan menyebabkan Islam menjadi menjadi agama paling dibenci di seluruh dunia, itu risetnya bisa dicek, bisa dilihat di PEW Research misalkan. Kemudian misalkan kita mengenal di Eropa kita kenal Islamofobia, di Asia Timur kita kenal Islamofobia, di India kita kenal Islamofobia, tapi kita tidak menemukan Kristenfobia di sana. Ya kalaupun ada jumlahnya sangat kecil, tidak signifikan begitu. Nah, ini juga kan sebenarnya adalah fakta dan data yang bisa dikonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian terkait dengan misalkan ya praktek-praktek keagamaan Islam yang um, menjadi bahan olok-olok dan tertawaan masyarakat itu juga sebenarnya bisa dicek datanya gitu. Nanti Akang juga mungkin bisa